Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke lebay. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil dan mencerahkan. Mereka para sahabat di atas kita, kata siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lalu beliau berkata lagi, wa ara'uhum lana Ahmad wa aula lana indana min ara'ina li anfusina. Pendapat para sahabat lebih terpuji buat kita dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita ketemu lagi saudaraku seiman, seislam. Tetap tegar dalam sunnah. Kasihan kita ya, melihat curahan hati saudara kita ditinggalkan oleh sahabat dekatnya. Dia ngadu kepada gurunya. Dia berkeluh kesah bahwa sahabat dekatnya katanya dia ambil Wahabi. Wahabi kembali jadi tertuduh. Mudah ya, memfitnah, menuduh. Tapi nggak apa-apa. Kasihan kita melihat orang seperti ini. Kasihan. Inilah bukti kehebatan sunnah Rasulullah yang berdasarkan kitabullah Al-Quran dan hadis-hadis sahih, memiliki daya tarik yang luar biasa dahsyat. Sampai seorang sahabat berpisah. Yang satu mencintai, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf. Dan yang satu lagi, ya begitulah. Apa namanya? Tradisional, tarik buta kepada Aba Ana. Terserah saudaraku seiman seislam yang menilainya. Yuk kita dengarkan yuk keluh kesahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana Bu ya kiat-kiat kita menghadapi Wahabi untuk saat-saat ini? Karena teman pesantren saya yang senior bisa ambil karena pengaruh Wahabi, dan murid saya yang nomor satu itu diambil karena Wahabi. Dan yang kedua, Bu ya saya satu lagi yang bertanya. Satu aja yang dipanggil oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membentengi diri kita, keluarga dan masyarakat dari akidah sesat. Udah kita dengarkan? Ya gimana, apa daya? Temannya memilih jalan yang lurus. Temannya nggak mau ngambil resiko nanti di umil mahsyar. Dia mencari teman, mencari sahabat yang membawa dia ke surga. Bagus tuh sahabat dia itu. Cerdas. Memang orang-orang cerdas selalu bersikap lurus. Bisa memilah, bisa memilih, dan bisa membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Insya Allah dirahmati Allah manusia-manusia yang mengikuti sunnah Rasulullah. Yuk kita dengarkan apa itu Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya sehingga banyak orang tertarik. Mari kita dengarkan. Ahlussunnah wal Jamaah lebih mengedepankan Al-Quran dan hadis daripada perkataan siapapun juga. Apabila ternyata pendapat ulama bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, maka tentu kita dahulukan Al-Quran dan hadis. Iya. Bukan berarti kita tidak menghormati ulama, tidak. Justru kita menghormati ulama itu seperti itu, Pak. Kita tidak mengkultuskan ulama karena kita wajib yakini, Pak.
bahwa ulama itu manusia biasa. Yang maksum, yang terjaga dari kesalahan hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama, maka setiap ulama wajib kita timbang dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Pak, manhaj yang harus kita fahami. Yang pertama, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berpegang kepada sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Yang kedua Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berpegang kepada pemahaman para sahabat. Dan ini pun juga merupakan usul madhab Syafi'i, pokok daripada madhab Imam Syafi'i. Siapa saja yang pernah mempelajari tentang pokok madhab Syafi'i, dia akan dapati bahwa madhab Syafi'i berpegang kepada pemahaman para sahabat. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, ketika beliau membawakan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i memuji para sahabat, apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, wahum fauqana fi kulli ilmin wa aqlin wa wara'in wa ijtihadin wa istinbatin wa istidrak. Mereka para sahabat di atas kita. Kita yang dimaksud yaitu Imam Syafi'i ya, bukan kita-kita. Mereka para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu, dalam pemahaman, di dalam wara', di dalam ijtihad, dalam istinbat. Ya. Mereka para sahabat di atas kita, kata siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lalu beliau berkata lagi, wa ara'uhum lana Ahmad wa aula lana indana min ara'ina li anfusina. Pendapat para sahabat lebih terpuji buat kita dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Subhanallah, bagaimana Imam Syafi'i mengagungkan pemahaman para sahabat. Bahkan beliau mempunyai keyakinan. Beliau berkata, wa in ijtama'u ala syai'in fahuwa hujjatun. Apabila para sahabat bersepakat dalam suatu permasalahan, maka itu hujjah yang harus diambil, kata beliau. Dan apabila ada seorang sahabat berpendapat dan ternyata tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat yang lain, maka kata Imam Syafi'i, fahuwa aidan indana hujjah. Maka menurut kami itu pun juga hujjah. Wa in ikhtalafu, tapi kalau para sahabat berselisih, ya, apa kata Imam Syafi'i? Maka kita ambil mana yang lebih dekat kepada dalil. Inilah Pak pokok madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya Rasulullah SAW ketika menafsirkan makna al-jamaah yang sudah saya sebutkan tadi hadisnya, apa kata Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Inilah yang menjadi pegangan Imam Syafi'i rahimahullah. Terlebih dalam Al-Quran Pak, banyak sekali ayat-ayat yang memuji para sahabat. Buka oleh Bapak surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini siapa maksudnya? Muhajirin dan ansar. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Lihat di sini Allah menyatakan keridhoannya kepada siapa? Kepada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Berarti ayat ini memerintahkan kita berpegang kepada pemahaman siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tahawi juga dalam kitab Mushkilul Athar meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu fitan. Sesungguhnya nanti akan muncul fitnah-fitnah. Akan muncul apa? Fitnah-fitnah. Kemudian para sahabat berkata, famadza nasna'u ya Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah ketika munculnya fitnah-fitnah tersebut? Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal.
kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Urusan yang pertama siapa Pak kalau bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dari itulah Pak, coba kita lihat penafsiran Al-Quran dan hadis sesuai tidak dengan penafsiran para sahabat, para tabi'in dan para ulama. Ini manhaj yang harus kita pahami. Yang ketiga, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan umat Islam untuk mencintai ulama. Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan umat Islam untuk mengambil para ulama sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ulama bagaikan bintang. Kalau Bapak pergi ke Mekah, butuh bintang sebagai kompas. Maka karena ulama itu bagaikan bintang, maka kita jadikan ulama sebagai kompas kita untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila para ulama bersepakat, tapi ingat Pak ya, kesepakatan yang dimaksud di sini bukan kesepakatan ulama di daerah tertentu, enggak. Tapi kesepakatan ulama seluruh dunia. Makanya kalau misalnya ulama Aceh bersepakat, bukan dalil. Ulama Indonesia bersepakat, bukan dalil. Kesepakatan yang dimaksud ulama seluruh dunia. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, lan tajtami'a ummati ala dhalalah, umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Umatku artinya umatku secara keseluruhan, bukan sebagian-sebagian. Maka Bapak sekalian, apabila para ulama bersepakat, wajib kita terima. Karena kesepakatan ulama pasti benar, tidak mungkin salah. Imam Syafi'i rahimahullah berdalil dengan sebuah ayat dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa yang menunjukkan bahwasanya ijma' kesepakatan ulama itu wajib diambil. Itu Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya dan kami akan bakar ia dengan neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Kata Imam Syafi'i, firman Allah di sini, siapa yang menyelisih Rasul dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kata Imam Syafi'i, artinya menyelisih jalan kaum mukminin secara keseluruhan, kesepakatan mereka, ijma' mereka. Bahwa al-jamaah adalah mereka yang berpegang kepada Rasulullah dan para sahabatnya, dan senantiasa menganjurkan untuk mentaati pemimpin kaum muslimin dan tidak membangkang padanya, dan senantiasa berpegang kepada apa? Kebenaran, dan senantiasa memahami Al-Quran dan hadis melalui para pemahaman para ulama, para ahli ijtihad. Mereka tidak hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis saja, tapi mereka juga memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, demikian pula para ulama setelahnya dari zaman ke zaman. Maka inilah disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sini Bapak sekalian dapat kita simpulkan bahwa hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang pertama, ini merupakan manhaj Ahlus Sunnah, bahwa Ahlus Sunnah senantiasa lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas perkataan siapapun dari manusia ini. Mereka meyakini bahwa wahyu lebih tinggi daripada pendapat siapapun. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman,
Jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, Pak, pendapat siapapun apabila bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, maka Al-Quran dan hadislah yang harus didahulukan daripada pendapat siapapun juga. Dan inilah, Pak, yang diyakini oleh seluruh ulama dari zaman ke zaman. Bahkan imam yang 4 sepakat atas keyakinan ini. Ulama pewaris Nabi yang memiliki ilmu berdasarkan kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah telah menjelaskan apa yang dimaksud Ahlussunnah wal Jamaah. Ilmu, pencerahan. Makin hari kita semakin tahu dan paham. Oh, itu yang dimaksud Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah KW-KW. Ngaku-ngaku. Kenyataannya masih melekat tahayul, bid'ah, khurafat, dan kemusyrikan di sekitarnya. Dalam kesehariannya tak lekang, tak lepas dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan musyrik. Ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, ngaku. Manusia yang benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah mentaati Allah, mencintai Rasulullah. Apa yang diperintah Rasulullah, kerjakan sebatas kemampuan. Apa yang dilarang, tinggalkan totalitas. Itu konsekuensi dari Ahlussunnah wal Jamaah. Saya percaya, orang-orang yang mengikuti salaf adalah orang-orang yang cerdas. Berpikirnya luas, antenanya panjang. Berbeda sama tuang-tuang fitnah yang bisanya mencaci maki, yang bisanya menuduh, ilmu minim, yang ada amarah, tapi sok tahu, yang bisa komentar, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Itu banyak itu di medsos, di YouTube. Komentator-komentator yang mencaci maki Ahlussunnah wal Jamaah, yang mencaci maki salaf, channel-channelnya, dia buat video, buat channel, akunnya ada, channelnya ada. Saya tonton itu, saya lihat. Sehebat apa sih ini manusia yang suka mencaci-caci di kolom komentar? Sepi penonton. Nggak ada yang nonton. Bodoh dipelihara. Berkarya pun tak laku, tak menarik. Tapi kalau komen, hebat. Wahai saudaraku seiman seislam, berbobot atau tidaknya kalian, berilmu atau tidaknya kalian, itu bagaimana karya yang kalian lahirkan. Semakin banyak yang melihat karya kalian, berarti kalian orang yang berbobot. Terserah karya kalian mau positif atau karya kalian mau negatif. Karya kalian mau menjelaskan tentang sunnah Rasul atau sebaliknya, karya kalian menumbuh kembangkan, melestarikan perbuatan tahayul, bid'ah, khurafat. Relatif. Positif, negatif. Halal, haram. Hak, batil. Tapi setidak-tidaknya karya kalian ditonton orang. Kalian orang hebat. Dari sisi lain, kalian orang hebat. Daripada yang buat-buat channel, videonya sepi, nggak ada yang nonton. Tapi kalau komentar, wow, kasihan orang-orang seperti itu. Kasihan. Saudaraku seiman seislam, tegarlah mengikuti sunnah Rasulullah. Insya Allah meridhoi kita semua. Allah merahmati kita semua. Karena kita berjalan di jalan yang Allah ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.